Hai semua, balik lagi sama aku Salwa Oktaviani. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang PPN masukan dan PPN keluaran. Apa sih PPN masukan dan PPN keluaran itu? Menurut PPN pasal 1 ayat 24, pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak atau PKP karena perolehan BKP dan atau JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. Nah, untuk yang belum tahu, BKP itu adalah barang kena pajak dan JKP adalah jasa kena pajak. Terus pajak keluaran itu apa? Menurut PPN pasal 1 ayat 25, pajak keluaran adalah PPN terhutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud atau ekspor BKP tidak berwujud dan atau JKP. Intinya, perhitungan PPN masukan dilakukan oleh PKP ketika PKP berada di posisi sebagai pembeli BKP atau JKP. Nah, sedangkan PPN keluaran itu dilakukan perhitungannya oleh PKP ketika PKP dalam posisi sebagai penjual BKP atau JKP tersebut. Terus ada nih menurut Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 2, yaitu pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Terus menurut Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 2B, pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang PPN pasal 13 ayat 5 dan 9. Menurut Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 3 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Menurut Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 4 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Nah, yang perlu diingat tuh kayak gini, kita ingat. Jika pajak masuk lebih besar daripada pajak keluaran, maka pajak itu dinyatakan pajak lebih bayar. Kalau misalnya pajak masuk lebih kecil dari pajak keluaran, maka itu disebut pajak kurang bayar. Diingat ya. Terus gimana perhitungan PPN masukan dan keluaran? Apakah keduanya memiliki perhitungan yang berbeda atau sama? Kita langsung lihat aja ke contohnya berikut ini. Yang pertama, perhitungan PPN keluaran. PPN ini dihitung dan menjadi tanggung jawab dari PKP dengan status penjual. Contoh soalnya kayak gini. Pak Dadang merupakan pengusaha bidang penjualan layar monitor. Ia menjual layar monitor sebanyak 50 unit pada periode pajak terkini dengan harga satuan 4 juta. Nah, berapakah besaran PPN keluaran yang harus ditanggung Pak Dadang dalam transaksi tersebut? Penyelesaiannya, harga satuan sama dengan 4 juta. Jumlah barang yang terjual 50 unit. Jadi total penjualannya 50 unit dikali 4 juta sama dengan 200 juta. Maka besar PPN keluaran yang ditanggung oleh Pak Dadang adalah 10% dikali 200 juta sama dengan 20 juta. Yang kedua, perhitungan PPN masukan. Nah, dalam rangka menghitung jumlah PPN kurang bayar atau lebih bayar yang dilakukan oleh PKP, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari selisih antara PPN masukan dan PPN keluaran. Harus dilihat nih mana yang lebih besar serta berapa nominalnya, baru kita dapat menentukan nilai kurang bayar atau lebih bayar tersebut. Contoh soalnya kayak gini. Ibu Wiwi merupakan PKP yang telah melakukan beberapa transaksi terhitung bulan Maret hingga Mei 2021. Rincian transaksinya sebagai berikut. Pada bulan Maret 2021, atas penyerahan BKP, PPN keluaran adalah 50 juta, sedangkan PPN masukan sebesar 35 juta. Maka bulan Maret, Bu Wiwi memiliki selisih 15 juta.
Selisih tersebut merupakan PPN kurang bayar karena nilai PPN keluaran lebih besar dari masukan. Nah, untuk pada bulan April 2021, PPN keluaran yang tercatat sebesar 60 juta, sedangkan PPN masukan 72 juta. Maka periode April Bu Wiwi memiliki selisih 12 juta yang berstatus sebagai lebih bayar karena nilai PPN keluaran lebih kecil dari PPN masukan. Dan pada periode Mei 2021, PPN keluaran sebesar 54 juta, sedangkan PPN masukan yang tercatat sebesar 42 juta. Selisih PPN-nya adalah sebesar 12 juta dengan status kurang bayar, karena PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan. Total PPN kurang bayar yang dimiliki Bu Wiwi adalah sebesar 12 juta ditambah 15 juta sama dengan 27 juta. Sedangkan total PPN lebih bayar adalah 12 juta. Sehingga PPN yang menjadi tanggungan Bu Wiwi adalah 27 juta dikurang 12 juta sama dengan 15 juta. Nah, nilai ini akan menjadi PPN pada bulan Mei yang dimiliki Bu Wiwi dan harus dilunasi dalam periode waktu yang telah ditentukan. Nah, gimana nih? Udah ngerti lah ya sedikit-sedikit tentang pajak masukan dan pajak keluaran. Segitu aja yang dapat aku share, aku bagi ke kalian semua. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih yang udah selalu support channel aku, selalu like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.